Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Putra Krisna Perbawa, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 4. Jadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh yang berkaitan dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, tokoh yang akan saya jelaskan yaitu Gatot Subroto. Jenderal TNI Gatot Subroto lahir di Sumpyuh, Banyumas, Jawa Tengah pada 10 Oktober 1907 dan meninggal di Jakarta pada 11 Juni 1962 dan dimakamkan di Unggaran, Kabupaten Semarang. Beliau juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1962. Gatot Subroto juga menempuh pendidikan di yang pertama yaitu Europe Leisure School atau disingkat ELS, Holland Inland School atau disingkat HIS, Sekolah Militer Magelang pada tahun 1923, Pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Setelah menempuh pendidikannya, beliau juga bertugas sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat 1953, Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro, Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya pada 1945 sampai 1950, Panglima Korps Militer pada 1945 sampai 1950, Panglima Divisi 2, Komandan Batalion, Komandan Kompi, Sumpyuh Banyumas, dan anggota KNIL, Tentara Hindia Belanda, sampai menjadi pegawai pemerintah. Tokoh Gatot Subroto, sekarang saya akan menjelaskan kontribusi Gatot Subroto dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pada awal kemerdekaan, Gatot Subroto menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertempuran Ambarawa, Gatot Subroto berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik Indonesia. Yang kedua, Gatot Subroto terlibat dalam operasi militer penumpasan gerakan PKI Madiun 1948. Gatot Subroto dalam operasi militer ini mendapat tugas dari A.H. Nasution untuk mengatasi pemberontakan kelompok PKI. Yang ketiga, operasi militer penumpasan gerakan Kahar Muzakar, pemimpin DITI Sulawesi Selatan, pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS tahun 1952. Dalam operasi militer ini, Gatot Subroto diberikan tugas untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakar karena ia dinilai pandai dalam memasang strategi. Yang keempat, mengatasi masalah pemberontakan PRRI atau Pemesta dan berhasil melumpuhkan pemberontakan PRRI atau Pemesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto wafat pada usia 54 tahun akibat serangan jantung. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Atas jasa-jasa dan perjuangannya, ia dianugerahi gelar tokoh nasional atau pahlawan kemerdekaan nasional. Gatot Subroto adalah tentara asli Indonesia. Dharma baktinya kepada nusa dan bangsa ia tunjukkan dengan prestasi yang luar biasa. Semua pemberontakan di tanah air, mulai dari PKI Madiun 1948, DITII, dan PRRI per semesta. Selama hidupnya, sosok Gatot Subroto merupakan sosok yang dianggap gila karena ucapannya yang terkadang kasar. Namun, karena sikapnya tersebut, ia sangat dekat dengan para bawahannya di militer. Setelah mengetahui biografi dari Gatot Subroto dan kontribusi Gatot Subroto dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, saya memilih beliau dalam tugas ini. Selain itu, alasan saya memilih Gatot Subroto karena saya kagum dengan sifatnya yang disiplin dan keras terhadap anggotanya. Namun, sikap tersebut tidak membuat anggotanya membenci beliau. Dan berkat perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, membuat kita bisa ada sampai sekarang. Sekian dari video saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.